Teman-teman, ini ada berita yang hangat, yang heboh ya. Wali Kota Semarang yang bernama panggilannya adalah Mbak Ita ya, ditahan oleh KPK atas kasus dugaan korupsi. Tidak tanggung-tanggung, 3 kasus teman-teman ya, yang berhubungan dengan korupsi. Dan ini ditahannya bersama dengan suaminya ya, Ketua Komisi D DPRD Jateng. Yang satu Walkot, yang kedua Ketua Komisi DPRD Jateng. Suami istri ditahan oleh KPK teman-teman. Berarti kalau sudah ditahan, dua-duanya jadi mantan pejabat yang korupsi. Dan ini ya maksud dari Pak Prabowo, yaitu bersih-bersih, membersihkan para koruptor, menangkap para koruptor. Dan ini teman-teman yang menghebohkan, atau teman-teman sudah tidak aneh lagi, mereka berasal dari Partai Banteng. Wah, udah nambah list aja ya kadar-kadar Banteng yang memang terkena kasus korupsi. Perlu dievaluasi ini kayaknya oleh Bu Megawati ya. Apakah Pak Hasto akan segera menyusul? Kita lihat saja. Kalau Pak Hasto nyusul ini pakai baju rompi orange, nambah lagi listnya ini. Kader Banteng teman-teman. Kita lihat beritanya seperti apa. Hevearita Gunaryadi Rahayu alias Mbak Ita resmi ditahan KPK bersama sang suami, Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri pada Rabu 19 Februari 2025. Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, keduanya terlihat memakai rompi oranye dan diborgol. Mbak Ita dan Alwin terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang. Tak hanya itu, ada pula dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri insentif, pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi senilai 5 miliar rupiah. Bukan hanya satu ya teman-teman, ini kasusnya lebih dari satu. KPK melakukan tindakan yang tepat sekali ya berarti teman-teman, karena ini Mbak Ita ini sempat mangkir juga beberapa kali ya, sama kayak Pak Hasto. Coba kita lihat keterangan dari KPK langsung ya teman-teman. Tentang pengesahan pengangkatan wali kota dan pengesahan pemberhentian wakil wali kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. AB merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024. Berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pemilihan umum tahun 2019. Bahwa AB merupakan suami dari HGR yang juga sebagai representasi dari Wali Kota Semarang. Sehingga setiap arahan dan perintah dari AB dianggap sebagai arahan dan perintah dari Wali Kota Semarang. Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi pabrikan SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Pengaturan proyek ke Bapenda Kota Semarang. Ternyata ada 3 dosa besar Mbak Ita hingga terancam hukuman penjara dan denda. Tidak hanya Mbak Ita, status tersangka itu juga disandang oleh suaminya Alwin Basri. Adapun Alwin Basri saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah. Sebelumnya diketahui KPK telah melakukan penggeledahan di kantor dan rumah Ita pada Rabu 17 Juli 2024. Sebagai informasi, ada 3 perkara yang sedang diusut di Pemkot Semarang, yakni kasus dugaan suap terkait pengadaan barang atau jasa di lingkup Pemkot Semarang pada tahun 2023 hingga tahun 2024. Yang kedua, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atau insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang. Yang terakhir, dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 hingga 2024. Nah itu ya seperti apa yang diucapkan oleh KPK langsung. Kasus besar ini yang dilakukan oleh Mbak Ita teman-teman. 11 kader PDIP yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Juliari Batubara 2020, Andrea Misanta pribadi. Ini bisa sambil pause dulu ya teman-teman kalau mau baca. Wah, gak tanggung-tanggung ini.
uang-uang yang dikorupsinya. Nurdin Abdullah, ini nggak sabar saya gimana kelanjutan Hasto ya mengenai kasus tersangkanya, karena kan mangkir lagi teman-teman, nunda-nunda terus. Nah ini momen ketika turun ya, sudah memakai rompi orange, suami istri. Aduh, tanya. Barengin Bu. Kata Pak Prabowo, siapa yang dablek, siapa yang tidak nurut, bersihkan. Nah ini salah satu buktinya ya teman-teman. Di awal-awal Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, ya tentu saja mulai bekerja. Di awal-awal itu kita lihat ya bagaimana Pak Prabowo bersih-bersih menangkap para koruptor tentu saja, dan sampai hari ini terbukti ya teman-teman. Ini berita yang sedang kita lihat, Wali Kota Semarang ditahan oleh KPK bersama dengan suaminya lagi, kader PDIP lagi. Ya, selamat pagi ya. Berita terbaru adalah di mana Mbak Ita ya, selaku mantan wali kota Semarang dari kader PDI Perjuangan, resmi ditahan KPK sudah menggunakan rompi oranye ya, dan lagi-lagi ya dari partai PDI Perjuangan. Ya, saya rasa PDI Perjuangan harus merevisi ya orang-orang kader-kadernya yang bermasalah ini. Ya udahlah, buang saja. Saya meyakini PDI Perjuangan adalah salah satu partai besar, mempunyai nama besar yang bagus, yang bisa menampung anak-anak muda atau generasi penerus yang baik ya, mudah-mudahan gitu. Saya positifnya seperti itu, positive thinking. Mudah-mudahan PDI Perjuangan bisa lebih baik ya, seperti itu. Saya nggak mau banyak mengkritisi atau yang lainnya ya. Namanya partai itu sering banyak bermasalah, hampir semuanya lah ya. Ini hanya menjadi contoh saja ya, mudah-mudahan kedepannya PDI Perjuangan bisa lebih baik lagi ya, gitu aja. Satu hari menjelang pelantikan ratusan kepala daerah, baik wali kota, bupati, gubernur, beserta wakil-wakilnya, satu hari menjelang pelantikan, tiba-tiba KPK melakukan penahanan terhadap wali kota Semarang. Biasa dipanggil Mbak Ita, ditahan beserta suami. Menurut saya penahanan menjelang pelantikan ratusan kepala daerah adalah sebuah pesan moral kepada mereka-mereka yang hari ini dilantik oleh Presiden. Ingat, sudah puluhan kepala daerah ditangkap, ditahan oleh KPK. Sudah banyak mereka-mereka yang menandatangani fakta integritas kepala daerah dan KPK, nggak taunya seminggu kemudian ditangkap oleh KPK kasus dugaan korupsi. Pesan moral ini menurut saya harus betul-betul dicamkan, betul-betul menjadi peringatan bagi kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia supaya menghentikan, tidak lagi bermain-main dengan isu korupsi, tidak lagi main-main dengan jual beli jabatan, tidak lagi main-main dengan KKN, keponakan, tetangga, saudara, tiba-tiba dapat kemudahan kenaikan pangkat, tiba-tiba dapat kemudahan jabatan-jabatan strategis. Sekali lagi, penahanan wali kota Semarang menjadi pesan moral bagi kepala-kepala daerah yang hari ini dilantik oleh Presiden. Jadi harus memberikan contoh yang baik teman-teman ya, menjadi pembelajaran tentu saja. Karena ya
di kita korupsi teman-teman penyakit ya, yang memang harus diberantas. Kalau hari ini bangsa kita melihat fenomena ya ditangkapnya para elit parpol, kader-kader partai politik, ya karena benar seperti kata Ibu Irma. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Jadi biang keladi carut marut bangsa ini sudah jelas kita lihat. Saudara, buka TikTok, buka Google. Wah, ini banyak nih kader-kader PDIP. Korupsi kader PDIP. Tuh, berita-beritanya teman-teman. Puluhan, ratusan berita tentang penangkapan. Apakah itu di TikTok? Apakah itu di sosmed? Hari ini penegak hukum sedang getol-getolnya bergerak. Apakah ini gara-gara Mulyono? Bukan. Ini gak ada urusannya dengan Bapak Mulyono. Ini adalah gerak cepat Bapak Prabowo. Bersih. Dan kebetulan kader PDIP yang terlibat. Karena memang banyak kader PDIP yang korup. Apa jadinya nanti kalau ketua DPR terlibat? Bukan Mbak Puannya. Atau mungkin Mbak Puannya. Karena sudah disebut di dalam persidangan Setia Novanto. Ada 2 nama yang menerima 500.000 US dollar. Yaitu Mbak Puan dan Pramono Anung. Belum lagi suaminya. Ini urusan serius. Betapa galaunya PDIP. Ya, serius. Dan masih dengan gaya sombongnya, masih berteriak-teriak. Terus mendiskreditkan nama Bapak Jokowi. Masih berteriak. Ya, mau coba melawan Pak Jokowi. Pak Jokowi milik rakyat. Bapak Jokowi itu legenda hidup. Akan dijaga oleh Bapak Prabowo. Tidak akan tersentuh. Kenapa? Karena Bapak Jokowi tidak korupsi. Pak Prabowo tidak korupsi. Yang korupsi, ya kalian. Banyak ya teman-teman kasusnya dari kader PDIP terus. Dan ini memang masalah yang serius ya. Tentu saja seperti apa yang dikatakan oleh Pak Teddy ini mengenai hal tersebut. Dan iya, makanya Pak Prabowo gerak cepat. Ini juga harus dibuka ini ya, rahasia yang mesti kita ungkap juga, rahasia umum mungkin. Ini harus diungkap. Jadi ketika saya pernah di dalam suatu daerah ya, ikut terlibat di kabupaten ya, saya tidak sebut daerahnya, terlibat di dalam pembangunan di sana, proyek di sana. Ya, saya ngikutin lelang-lelang lah, PL-PL yang nilainya di bawah 200 juta. Gitu ya. Ya, saya tidak main LPC, APBD ya, atau e-katalog, tapi bermainnya di PL. Nah, ketika PL itu sudah hampir tayang, ya kami dipanggil gitu loh. Sama Kadis, ya kan, sama ya caloknya lah yang membawa kita, sama dia mediasinya apa, dia mengatakan apa, kalau memang ini proyek dimenangkan dia butuh penganten bendera, ya kan, pakailah bendera kita gitu ya, saya ya. Nah dengan persyaratan ya komitmen fee ya, yang saya pernah udah ngomong 15% lo, bayangin ya, bisa dikeluarkan berapa persen dulu, oke, gitu ya. Nah itu uangnya buat apa sih sebenarnya? Kita oke lah, kita ngomong mereka juga salah dengan sistem itu, tapi untuk apa? Itu nyampe lo ke bupati. Bupati itu nagih lo, minta setoran itu. Kalau mau kadis-kadis itu tetap
menjabat atau karirnya baik. Tuh bayangin, Pak Prabowo, tolong Pak, ini cara-cara seperti ini udah nggak musim zaman sekarang Pak, itu harus diberantas. Bapak kan mau ngadain retreat Pak, tolong kurikulum kayak gini Pak, dikasih Pak. Ya salah sendiri, kenapa bupati-bupati itu mau maju, mengeluarkan uang banyak, kalau yang disalahkan sistem demokrasi kita. Ya inilah potretnya, mungkin Pak Prabowo sudah tahu hal ini, selalu akan bicara nih kalau elit-elit politik, ini karena biaya politik yang mahal. Tapi apakah biaya politik yang mahal ini menjadi pembenaran untuk menghalalkan hal-hal yang seperti ini? APBN kita ya totalnya ya itu 15% untuk gaji ASN. Bayangin loh, beban negara. Dan mereka masih banyak yang berfoya-foya untuk kesenangan pribadi mereka. Ini nggak benar, ini harus dibongkar. Salah satu tujuan efisiensi kan itu teman-teman, untuk mencegah oknum-oknum yang akan, ya itu dia, memakai anggaran untuk tujuan pribadinya. Dalam artian ditilep lah seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.